Oke, pertanyaan pertama mungkin saya tujukan ke Dokter Agus dulu ya. Dok, ini sebetulnya bisa dijelaskan nggak mungkin untuk yang masih awam, utamanya ini bagaimana sebenarnya virus COVID-19 ini dapat menginfeksi paru-paru? Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Waalaikumsalam seluruh warahmatullahi pemirsa wabarakatuh. yang hadir di tempat masing-masing. Jadi sudah hampir 1 tahun ya kita pandemi COVID dan Mhm. sepertinya kita sudah tahu betul bahwa sebagian besar COVID itu menyerang paru ya. Sebenarnya kita lebih tepat menyebutnya paru, bukan paru-paru ya. Nah, bagaimana sih perjalanannya? Jadi kalau seseorang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 atau virus dari COVID ini, ya virus tersebut akan masuk ke saluran nafas, kemudian dia akan menempel di reseptornya, yaitu reseptor yang paling banyak adalah reseptor ACE2 ya, angiotensin converting enzyme atau ACE2. Nah, di sini virus akan segera menempel di reseptornya, kemudian akan masuk ke dalam sel di dalam saluran nafas dan paru dan akan bereplikasi. Bereplikasi itu artinya dia bertambah banyak jumlah virusnya di dalam tempat tersebut. Nah, di situ juga virus akan menyebabkan terjadinya suatu reaksi tubuh kita untuk melawan virus tersebut yang menyebabkan terjadinya berbagai respon tubuh. Ini seperti yang Yaitu, ditampilkan ya pada bisa grafis terlihat ya di pada layar ya. gambar di situ bahwa Mhm. nanti reseptornya akan menyebabkan sel dapat bereplikasi masuk ke dalam tubuh si virus tersebut dan akhirnya menyebabkan respon pelepasan berbagai mediator atau faktor-faktor peradangan tubuh ya. Kalau kita sering sebut sebagai mediator inflamasi ya. Mediator Nah, itulah inflamasi. akan menyebabkan terjadinya kerusakan di paru itu sendiri karena mediator inflamasi itu akan menyebabkan rangsangan terjadinya kerusakan daripada jaringan paru itu sendiri apabila respon dari inflamasi itu tidak bisa mengeradikasi dari virus itu sendiri. Ini yang sel yang penuh spikes atau duri ini Nah, sel virusnya itu ya? SARS-CoV-2-nya ya, Oke. gambar di situ. Ya, Oke. secara garis besar seperti itu. Nah, masalahnya sebenarnya bukan hanya di paru ya, karena kita tahu reseptor ACE2 itu banyak di organ lain ya. Makanya seperti di saluran nafas atas, kemudian bisa di jantung, ada reseptornya di pembuluh darah, juga di saluran cerna. Nah, itulah yang menyebabkan juga ada gejala-gejala non paru dari COVID-19 ini karena reseptor itu juga ditemukan di luar paru. Tapi memang sebagian besar ada reseptor ACE2 yang merupakan reseptor utama dari SARS-CoV-2 itu ada di saluran nafas dan paru. Biasanya begitu seseorang terinfeksi positif COVID-19 ini biasanya ada keluhan pernafasan seperti apa, Dok? Keluhan pernapasan itu mulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Yang ringan itu seperti batuk, kemudian berdahak ya. Kadang disertai juga dengan sakit tenggorokan. Ini kan saluran nafas atas paling sering yang mulai muncul seperti gejala ISPA itu yang paling paling sering dilaporkan untuk gejala-gejala yang ringan ya. Nah, selanjutnya kalau dia berproses lebih lanjut masuk ke saluran nafas bawah, itu dapat menyebabkan serangan keluhan yang menjadi lebih luas dan lebih berat ya, seperti gejala sesak napas, napas terasa berat. Karena kan paru kita ketahui adalah tempat tubuh kita terjadinya suatu proses pernapasan. Tempat oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita yang namanya sistem respirasi. Oksigen masuk ke dalam pembuluh darah itu ada di alveoli paru. Nah, kalau itu terjadi kerusakan karena proses tadi, infeksi dan peradangan akibat SARS-CoV-2, maka oksigen akan terganggu. Masuk ke dalam darah, akhirnya tubuh kekurangan oksigen. Dan inilah akhirnya menyebabkan keluhan-keluhan sesak atau napas berat. Nah, itu yang akan menyebabkan terjadinya resiko kematian yang lebih tinggi kalau sudah muncul gejala-gejala sesak napas seperti itu.